1 bulan sudah konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Dalam sepekan terakhir, Amerika Serikat dan Iran tengah berupaya bernegosiasi untuk melakukan deeskalasi konflik yang dimediasi oleh Pakistan. 23rd March, the Prime Minister spoke with the President of Iran, His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian. The leaders discussed the grave situation in the Gulf region, emphasizing the urgent need for de-escalation, dialogue and diplomacy. The Prime Minister highlighted the importance of unity within the Ummah and reaffirmed Pakistan's commitment to playing a constructive role in advancing regional peace. Sebelumnya, Amerika Serikat mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk akhiri perang. 4 poin penting diantaranya yaitu AS minta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. AS juga meminta Iran untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz, menghentikan pengembangan rudal balistik, dan menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas. Di tengah buntunya negosiasi antara AS Iran, Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat soal 3 isu dalam rencana perdamaian dengan Iran. Hal ini terkait masa depan program rudal balistik Iran, transfer uranium yang telah diperkaya ke Badan Energi Atom Internasional, dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran. Di tengah konflik yang kian membara, apakah Amerika Serikat dan Israel saat ini berada di persimpangan jalan? Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini dirinya sebagai pembawa perdamaian meskipun tengah terlibat perang dengan Iran dan menyatakan Kuba adalah negara selanjutnya. So I told you that I settled 8 wars. That means millions and millions of people. And some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. Okay? Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat mengarahkan kapal induk ketiganya, yaitu USS George H.W. Bush, menuju titik poin di Timur Tengah di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan kapal induk USS George Bush beserta kapal perang, pengawal, dan sayap udara yang baru saja selesai latihan unit gabungan mengarah menuju Mediterania Timur. Kapal induk kedua yaitu USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab, sementara kapal induk Gerald R. Ford bergerak melalui terusan Suez untuk menuju Laut Merah. Pemirsa, warga di Manila, Filipina melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam kenaikan biaya yang meroket dan kelangkaan bahan bakar. Ya, aksi ini dilakukan di hari kedua pemogokan transportasi nasional pada hari Jumat. Para pengemudi, pedagang, dan aktivis membanjiri jalanan Manila, Filipina untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat. Aksi ini menandai hari kedua pemogokan transportasi nasional untuk mengecam kenaikan biaya air dan listrik yang meroket dan kelangkaan bahan bakar di tengah konflik AS, Israel, dan Iran. Para pengunjuk rasa terlihat meneriakkan berbagai slogan sambil berbaris membawa bendera dan spanduk. Aksi protes ini menyusul deklarasi darurat energi nasional karena kekurangan bahan bakar pada hari Kamis imbas dari penutupan Selat Hormuz.
Sedangkan Filipina sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah dengan lebih dari 90% bahan bakarnya diterima melalui Selat Hormuz. Pemirsa, krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Ya, hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Ya, pemirsa, Israel juga menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mubarakya di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel Jumat siang. Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk, mengakibatkan seorang pekerja tewas dan sejumlah pekerja lainnya terluka. Tidak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Kondab serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Ya, serangan juga menyerang pusat religi kota Qum yang menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran, Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qum. Ya, pemirsa, di tengah perang yang sedang berlangsung, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket dan menemui warga. Pezeshkian mengecek stok kebutuhan pokok dan memastikan distribusi untuk warga aman. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket di Teheran bersama gubernur kota tersebut Muhammad Sadek Motamedian. Presiden berkeliling toko dan sempat berbincang dengan sejumlah karyawan. Kunjungan terlihat santai tanpa pengawalan meski serangan udara dari AS dan Israel masih berlangsung. Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyapa sejumlah warga Iran. Kunjungan digelar mendadak dan baru diketahui publik setelah media pemerintah Iran menayangkan rekaman kegiatannya. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالای اساسی مایحتاج عمومی مردم، هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها.
Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya Presiden melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga Iran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok tersedia dan distribusi berjalan aman di tengah perang yang masih berlangsung.